Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN kelas 11 ya, di semester keempat ini. Jadi hari ini kita akan mulai dengan materi baru setelah minggu lalu kita membahas materi mengenai mewaspadai berbagai ancaman. Nah, kali ini kita sudah masuk ke materi terakhir mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Oke, sudah siap ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, di sini ada beberapa tujuan yang diharapkan kalian bisa berhasil melewati tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah kalian mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, meyakini bahwa nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalian juga bersikap positif ya, bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Selanjutnya, nah ini hal yang paling penting adalah kalian mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Kemudian yang terakhir, menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat dari persatuan dan kesatuan tersebut. Oke, hari ini apa aja sih yang bakal kita bahas? Nah, sebelumnya kalian bisa lihat di sini ya, ada peta konsepnya, bisa kalian perhatikan atau kalian jeda. Selain itu, kalau misalnya ibu kecepatan atau kelambatan, kalian bisa menyeting di video tersebut ya, bisa diperlambat atau dipercepat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai makna persatuan dulu dan kesatuan bangsa, kemudian hakikatnya apa, kemudian sejarahnya seperti apa, dan prinsip-prinsipnya seperti apa. Untuk pertemuan selanjutnya, di situ ada faktor pendorong, kemudian faktor penghambat, sampai nanti aplikasinya atau aktualisasinya seperti apa. Itu di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita akan fokus dulu kepada makna dari persatuan ini dan kesatuannya. Oke, udah siap ya? Lanjut. Yang pertama nih, untuk memahami makna sesuatu tuh pasti kita harus memahami dulu nih konsep-konsepnya. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, biasanya muncullah artinya konsep-konsep dasar ya, misalnya ada persatuan, ada kesatuan, ada bangsa, ada integrasi nasional, nasionalisme, dan juga patriotisme. Oke, jadi kita akan bahas dulu satu persatu. Di sini kalau misalnya kita bahas, persatuan ini adalah merupakan perkumpulan berbagai corak mulai dari kalangan, ras, budaya, hingga adat istiadat. Sedangkan kesatuan itu diartikan sebagai suatu hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak bisa terpecah belah. Artinya nih, persatuan itu berarti suatu hal yang mempersatukan perbedaan menjadi satu, nah hasilnya menjadi sebuah kesatuan gitu ya. Nah, makna persatuan dan kesatuan ini adalah bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kalau misalnya udah menjadi satu kesatuan yang utuh, itu nggak boleh terpecah belah gitu ya. Kalau belah ya artinya berarti udah nggak utuh. Selanjutnya maknanya nih. Makna apa saja yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Ada 3 poin penting makna dalam keberagaman ya. Yang pertama itu adalah selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan juga nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, kerap berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan juga harmonis. Artinya kalau kita bertindak, kita itu harus tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Kalau kita melakukan tindakan kepada seseorang semena-mena, ya tidak akanlah muncul yang namanya persatuan atau kehidupan yang harmonis gitu. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip apa aja nih dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Kira-kira udah pernah baca belum? Oke. Nah, kita bahas ya satu persatu.
ada 5 prinsip dalam persatuan dan juga kesatuan. Prinsip yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini udah nggak asing lagi ya buat kalian. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah salah satu semboyan, artinya berbeda-beda tetap satu jua. Jadi berarti prinsip ini adalah kita harus bisa tetap menerima keberagaman yang ada di bangsa kita gitu ya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Makanya Bhinneka Tunggal Ika ini dikatakan sebagai salah satunya alat pemersatu bangsa gitu. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan prinsip nasionalisme di Indonesia. Nah, nasionalisme ini adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan juga bangsa, di mana nasionalisme ini juga bertujuan agar individu sebagai masyarakat negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Artinya masyarakat punya peran penting gitu ya, gimana caranya kita menjaga nama baik bangsa, kemudian kita tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, dan lain-lain gitu ya. Untuk apa? Akhirnya menciptakan persatuan itu sendiri. Kemudian ada prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu sebenarnya pernah kita bahas ya di kelas 10. Artinya wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa kita terhadap keberaneka-ragaman yang ada gitu. Nah, dalam wawasan Nusantara ini kita itu harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana wawasan Nusantara ini diperlukan untuk mengatasi segala bentuk hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Oke, nah jadi melalui wawasan Nusantara ini tuh Indonesia tuh ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan politik ya. Ada sosial, budaya, ekonomi, sampai pertahanan dan juga keamanan. Jadi pada akhirnya manusia Indonesia itu akan merasa satu nasib, sepenanggungan, sebangsa, dan juga setanah air. Oke, selanjutnya prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu yang seperti apa sih? Nah, jadi artinya kebebasan yang bertanggung jawab ini ketika kalian memberikan sebuah masukan gitu ya, atau kalian setiap individu memiliki kebebasan menentukan kepentingan dan tujuan hidup kalian, tapi kalian harus punya koridor-koridor penting. Kalian punya etika dan norma. Jadi kita itu punya aturan tertentu ketika kita ingin menyampaikan sebuah pendapat gitu. Makanya disebutnya kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian prinsip persatuan pembangunan demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, terdapat cita-cita proklamasi nih. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur. Berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan persatuan dan kesatuannya. Bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian ada perwujudan konsep bangsa dan bernegara ya, ada berbagai konsep nih yang kaitannya erat dengan wawasan Nusantara nih. Ada 4 konsep. Yang pertama itu adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik gitu. Jadi kesatuan politik itu sebenarnya banyak ya. Poin-poin di sini tuh sebenarnya banyak. Nanti kalian bisa baca di modulnya lebih lengkap. Di sini Ibu berikan beberapa contoh saja. Yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional ini dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan, nggak bisa terbagi gitu ya. Kemudian bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, berbagai agama dan kepercayaan, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi ya, bahwa kekayaan wilayah Nusantara ini adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh tanah air. Artinya, kalaupun misalnya batu bara sumber paling besarnya di mana, misalnya di Kalimantan atau misalnya di Papua, tetap kalau misalnya di Jawa butuh, kita harus
memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Artinya bisa merata dari Sabang sampai Merauke sebagai modal milik bersama. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Yang selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa bangsa Indonesia, ya masyarakat Indonesia ini adalah bangsa yang harus hidup dengan serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama. Gak boleh terlalu timpang gitu ya. Kemudian adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa itu sendiri. Selanjutnya, Persatuan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan ialah salah satunya ancaman terhadap satu daerah itu hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Jadi nggak bisa kalau misalnya terjadi sebuah permasalahan terorisme, misalnya ya di Bali, hanya menjadi ancaman di Bali aja, nggak. Tapi ancaman tersebut dikatakan sebagai ancaman terhadap NKRI karena kita sudah menjadi satu kedaulatan yang utuh gitu. Selanjutnya, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Makanya diatur ya dalam Undang-Undang Dasar, setiap warga negara itu berhak melakukan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya, apa perbedaan antara persatuan dan kesatuan? Nah, ini secara umum saja ya. Jadi kalau tadi Ibu udah jelasin, kalau persatuan itu dari berbagai macam unsur yang berbeda menjadi satu, nah nanti hasil dari persatuan itu bisa dikatakan sebagai kesatuan. Selanjutnya, manfaatnya dari persatuan dan kesatuan itu ada apa aja? Ya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah persatuan antar bangsa dan negara dapat membuat pembangunan nasional berjalan lebih lancar ya. Dengan adanya nilai-nilai gotong royong ya, ini ciri khas banget bangsa kita, dapat membuat pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar. Selanjutnya, bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul gitu ya, karena kita menyadari betul. Kemudian akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan undang-undang. Selanjutnya sampai menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia supaya tidak mudah dipecah belah oleh orang lain. Ini yang terakhir, jadi sejarahnya dimulai dari kapan sih sebenarnya persatuan dan kesatuan bangsa itu gitu ya dimulai. Nah, sejarah singkatnya adalah di tahun 1908 sebelum itu ya, sejauh itu perjuangan bangsa kita ini nggak mudah gitu ya. Artinya sering banyak penjajah yang menggagalkan kesatuan kita. Tapi setelah kegagalan-kegagalan tersebut, di awal tahun 1908 mulailah bermunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Misalnya ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, dan lain-lain. Nah, sejak saat itulah arah perjuangan bangsa Indonesia pun akhirnya makin tegas gitu. Kita mau kemana nih untuk mewujudkan persatuan nasional. Nah, sejak merdeka di tahun 45, sebelumnya Nusantara menjadi Indonesia, akhirnya berbagai peristiwa yang mempecah belahkan persatuan juga nggak terus berhenti sebenarnya ya, terus bermunculan. Tapi karena kekuatan kelompok tertentu gitu ya, dan kita sebagai negara yang kuat, akhirnya bertekad untuk berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam prinsip dasar pengelolaan bangsa dan negara, nah peran dari berbagai komponen bangsa ini akhirnya bisa menciptakan alat pemersatu menjadi suatu hal yang penting gitu. Alat pemersatunya yaitu salah satunya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ideologi Pancasila, bendera merah putih dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kira-kira untuk materi pengantar hari ini dicukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan secara langsung atau melalui yang lain gitu ya. Ibu ucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.